Saya udah jalan pagi nih setiap hari. Cukup nggak, Dok? Sebenarnya olahraga yang dimaksud sama dokter ini mengenai dalam kaitannya dengan fat loss dan menopause dini itu apa sih, Dok? Makin banyak lemak, makin mudah kita mengalami penyakit-penyakit metabolik. Makin banyak otot, makin sedikit lemaknya. Makin sedikit lemak, kita dianggap makin sehat. Jadi apa hubungannya sih olahraga yang memperbanyak otot sama penyakit metabolik atau si critical disease? Ya, kan kita mau berhubungan banget karena erat banget. Iya, karena otot itu kompornya untuk bakar lemak. Olahraga pada orang obes itu pemilihannya berbeda dengan orang yang non obes dengan usia yang sama. Halo The Healthier, kembali lagi bersama Dr. Grace dari klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic Broadcast. I'm Reno, your host. Hai dokter. Hai. Dok, banyak pertanyaan nih dok ya. Kemarin kan kita lagi rame ngebahas masalah menopause dini, terus fat loss gitu dok ya. Terus kan salah satu saran dari dokter itu kan selain healthy lifestyle itu juga kan olahraga. Nah, kemarin kita banyak masuk pertanyaan dok dari Healthier itu saya udah jalan pagi nih setiap hari. Iya. Cukup nggak dok? Sebenarnya olahraga yang dimaksud sama para dokter ini mengenai dalam kaitannya dengan fat loss dan menopause dini itu apa sih dok? Oke, nah memang kira-kira begini. Orang itu menyangka kalau sudah bergerak ya, terus pakai kostum olahraga ya udah olahraga. Iya. Oh, sama ini tambahan satu lagi dok. Ibu-ibu sering bilang kan nyapu ngepel saya udah bergerak. Nah gitu dok. Kalau yang dokter ajarin ke saya nih beda, nyapu sama ngepel bukan olahraga gitu kan. Ibu dengerin. Oke. Jadi intinya gini, olahraga itu goalnya banyak. Ya, ada yang hanya untuk kebugaran, ya, dan ada yang untuk ke arah fat loss, ya. Sekarang kita ngomongin yang paling banyak jadi goal kan fat loss ya. Cuma orang-orang kan masih pengennya weight loss. Cuman kita kan konsisten di fat loss. Oke. Fat loss itu adalah pengurangan massa lemak. Dan kita sama-sama tahu bahwa lemak itu dibakar di otot. Di otot ya. Catat. Jadi lemak itu dibakar di otot. That's why otot itu adalah kompornya badan kita. Oke. Karena mau bakar lemak di sel apa? Sel otot. Oke. Nah, kalau emang begitu berarti olahraga yang kita pilih adalah olahraga yang memperbanyak otot. Berarti kalau jalan itu dia tidak nah, jalan, berenang, terus sepeda itu jenis olahraga kita bilangnya endurance ya. Olahraga kecepatan. Ya. Jadi olahraga kayak gitu malah kalau atletnya endurance malah mereka ototnya nggak mau banyak gitu. Mereka pengen lebih aerodinamik, lebih lean, lebih lean gitu. Jadi nggak mau ototnya banyak gitu. Nah, olahraga endurance ini goalnya sebetulnya lebih ke ketahanan jantung, pernafasan, ke arah kardio. Kecuali kalau udah jadi atlet ya. Kalau udah jadi atlet kan porsi latihannya beda dan segala macam ya, ujung-ujungnya mereka memang lean, tidak ada lemak karena mereka emang benar-benar pengen badannya itu ringan. Nah, sementara fat loss ini kalau buat kita yang bukan atlet ya, olahraga kita kan tujuannya untuk fat loss. Ya, selain tentu bugar. Nah, olahraga yang cocok untuk fat loss adalah olahraga yang resistance training, olahraga yang melatih ketahanan dan menambah massa otot. Contohnya ya, ibu-ibu paling gampang apa tau nggak? Yoga. Ya, yoga itu resistance training dengan bebannya badan sendiri. Selain yoga dok? Ada yang pilates. Bisa dilakukan di rumah misalnya. Sebenarnya resistance training contohnya ya duduk berdiri.
Ya, itu udah resistant training loh. Tapi dengan durasi waktu tertentu. Ya, misalnya 4 kali 10. Jadi duduk berdiri 10 kali, terus nanti 4 putaran gitu. Terus contohnya lagi kalau baru mulai gitu kan, yang paling simpel ya itu tadi duduk berdiri. Terus yang simpel lagi, walaupun saya bilang push up, tapi yang benar ada bukan yang benar. Memulainya dari wall push up. Jadi dari tembok, jadi ringan, gitu. Makin lama makin turun gitu. Jadi otot apa yang dilatih ketika kita push up? Tentu otot-otot bagian rangka atas. Kalau squat ya, yang duduk berdiri itu sebenarnya squat itu otot kaki. Nah, kenapa dua gerakan ini, terutama squat itu penting buat perempuan? Kenapa, Dok? Apalagi yang mau fat loss. Otot quadriceps atau otot paha adalah otot yang paling besar di badan kita. Jadi kalau otot ini kita latih dengan baik, sama aja kita bikin kompor yang banyak di badan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan itu kelemahannya di kaki. Maksudnya kakinya gede atau kakinya lemah? Bukan, gitu, lemah. Okay. Karena makin gemuk, beban makin berat, ya. Sementara kalaupun kaki kita besar, tapi biasanya besarnya lemak. Nah, itu maksudnya. Ya, besarnya lemak, ya. Sehingga ototnya kecil, bebannya itu bisa dibilang 80% tuh di tulang. Makanya perempuan itu ketika sudah perimenopause, menopause, terus dia ada kelebihan berat badan, keluhan pertama adalah mulai dari lutut, ya kan, panggul, area ekstremitas bawah, kaki. Dok, berarti mau nanya, Dok, berarti yang tadi olahraga endurance itu berarti dia tidak membentuk otot atau gimana sih, Dok? Gini, kembali lagi, kalau ditanya olahraga mana yang baik, semua olahraga baik, ya tergantung goalnya, ya. Makanya endurance dan resistant training, ya endurance kayak yang tadi aku udah sebutin, lari jalan, dan lain-lain, dan resistant training tuh yoga, pilates, weightlifting gitu. Nah itu ada porsinya. Kalau targetnya fat loss ya, biasanya aku selalu bilang 5 kali dalam 1 minggu itu resistant training, 2 kali dalam seminggu itu endurance ya. Jadi kalau ditanya, loh setiap hari dong Dok olahraga? Iya, memang setiap hari gitu ya. Memang minimal 30 menit gitu ya. Total 150 menit minimal dalam 1 minggu. Nah itu. Tinggal itu diatur aja ntar frekuensinya, misalnya seminggu 4 kali resistance training, terus seminggu 2 kalinya itu endurance. Gitu kan. Di situ nanti 1 hari mau istirahat boleh gitu ya. Jadi kalau resistant training 2 kali seminggu gimana Dok? Boleh nggak? Boleh, tapi for a start. Kalau pengen fat loss kurang, 2 kali seminggu itu kurang ya. Olahraga kalau emang targetnya fat loss paling enggak ya 4 atau 5 kali dalam 1 minggu. Ada yang bilang 3 sampai 5 kali. Jadi segala sesuatunya kita kerjainnya bertahap ya. Tapi mentang-mentang bertahap bukan juga dari 1 kali seminggu. Udah berbulan-bulan 1 kali seminggu ya nggak akan kemana-mana gitu. Nah, itu untuk fat loss, Dok. Yes. Untuk yang mengenai mencegah menopause dini, itu sebaiknya olahraga apa, Dok? Sebenarnya gini, menopause itu adalah satu kondisi di mana tentunya hormon-hormon sudah mulai turun ya. Hormon-hormon itu decline. Hormon seks terutama. Kalau olahraga dengan menopause, pada prinsipnya hubungannya seperti ini. Jadi pada wanita menopause itu ya semua hormon turun, ya. Estrogen, progesteron, testosteron, termasuk juga growth hormone, dan tentunya hormon stres juga kadang-kadang udah mulai imbalance ya. Nah, pada keadaan kayak gini itu justru bisa timbul satu kondisi yang disebut sarkopenia. Apa itu, Dok? Sarkopenia itu kondisi di mana massa ototnya berkurang. Oke. Nah, ketika massa otot berkurang ya, bakar lemak tambah susah pada orang menopause. Sesuai kenapa kebanyakan orang sesudah menopause akhirnya melar badannya. Betul. Nah, sekarang kenapa? Caranya gimana, Dok? Berarti untuk supaya sebenarnya kan urutannya nih tadi olahraga sebelum kita menopause sama akhirnya ketika sudah kita menopause, supaya apa yang tadi dokter bilang, kondisi-kondisi yang kurang menyenangkan itu paling tidak bisa kita minimalisir. Oke, jadi gini memang
ya. Ini nanti semuanya akan jadi satu circle ya. Saya selalu bilang sama pasien, ketika umur kita 40 tahun ke atas, berarti udah masuk perimenopause. 40 tahun ke atas, pilih olahraga yang melatih otot. Berarti tadi weightlifting, resistance training. Jadi pada wanita maupun laki-laki sih sebetulnya ya, usia 40 tahun ke atas, pilih olahraga resistance training. Kenapa? Ya itu tadi ya, karena masa otot pasti berkurang gitu. Nah, kalau kita tua, masa otot berkurang, timbunan lemak susah dibakar ya, akibatnya lemak numpuk. Itu yang akan mempengaruhi hormon-hormon ya, Dok. Baru nanti hormon-hormon lainnya ngikut nih. Ya, hormon apa? Kalau udah lemak kita banyak, insulin resistant, leptin resistance ya. Terus nanti gini, lemak itu selain bikin insulin dan leptin kacau, apalagi lemak itu juga memproduksi hormon estrogen. Ya, jadi kalau perempuan-perempuan yang gemuk itu hormon estrogennya sebenarnya cenderung tinggi. Ya, makanya orang gemuk suka lihat nggak pipinya itu mulus, cabi-cabi. Itu tanda dia estrogennya tinggi, kadang-kadang bersemu pink gitu. Negatifnya apa dok kalau hormon estrogen tinggi? Kalau estrogen terlalu tinggi, perbandingan antara estrogen dan progesteron jomplang itu disebut estrogen dominance. Ya, nah pada orang-orang estrogen dominance ini biasanya progesteronnya rendah, ujung-ujungnya ya progesteron yang rendah itu. Salah satu fungsi progesteron adalah untuk mengaktifkan konversi hormon tiroid dari yang tidak aktif menjadi tiroid aktif. Kita semua tahu bahwa hormon tiroid itu adalah hormon metabolisme. Jadi kalau progesteronnya rendah, nggak balance, estrogennya terlalu tinggi, progesteronnya terlalu rendah, akibatnya hormon tiroidnya jadi low karena si progesteron gagal atau kurang mengaktifkan yang T4 yang tidak aktif menjadi tiroid aktif. Kalau kita udah tahu tadi sudahlah kita gemuk, lemak banyak, metabolisme kita turun, apa yang terjadi? Tambah banyak lemaknya. Karena si tiroidnya tadi. Iya, karena hormon tiroidnya jadi low. Jadi lingkarannya ujung-ujungnya ke penumpukan lemak. Penumpukan lemak. Nah, berarti ya healthier yang memang sih jadi cabi-cabi itu kelihatannya lucu gitu kan. Itu estrogennya tinggi. Sementara mungkin berpikirnya merasa tidak perlu diapa-apain dulu, tapi harus jangan salah, hati-hati. Ternyata di dalam estrogen dominans. Nah, seperti itu. Lanjut dok. Nah, jadi intinya ya kita itu pilih olahraga mumpung masih awal perimenopause, belum menopause, ya kan, masih awal 40. Pilih olahraga yang memperbanyak dan memperkuat otot gitu, supaya tidak terjadi resisten insulin nanti, leptin resistance nanti. Dan satu lagi, kalau kita olahraga weightlifting atau resistance training, ada 2 hormon yang bisa meningkat. Apa itu dok? Growth hormone ya, dan testosteron. Nah, berarti apakah kaitannya dengan bila kita memulai nih dok ya, katakanlah dari umur 30 something dia sudah memulai olahraga itu lebih bagus lagi. Nah, berarti kemungkinan dia menopause-nya masih lebih lama ya dok? Biasanya begitu. Biasanya seperti itu. Ya. Jadi dampak dari pemilihan olahraga itu ternyata nggak main-main, gitu. Jadi kalau disuruh olahraga, udah olahraganya ngapain? Nah, oke, kalau olahraganya tuh nyapu ngepel. Nah, nyapu, ngepel atau beres-beres rumah, apapun itu sebenarnya kita sebutnya NEAT. NEAT itu NEAT, non exercise activity thermogenic. Ya, jadi non exercise kita tahu kan, activity thermogenic. Jadi yang cuma buat pembakaran biasa cuma aja. Keringetan aja. Iya, cuma apakah keringetan. Itu memberikan dampak yang buat hormon-hormon kita enggak? Enggak. Ya, kenapa? Karena gini, kalau definisi olahraga itu ya kita harus ada ukurannya, gitu. Terukur ya. Aku udah sempat sampein kemarin, kecuali kalau sebelum ngepel dicek dulu nadinya, ya.
terus ngepel selama setengah jam dengan kecepatan konstan. Ya, nggak berhenti. Terus setelah setengah jam dicek lagi nadinya gitu. Jadi emang benar-benar diperlakukan seperti olahraga, cuman gayanya gaya ngepel gitu. Mungkin bisa gitu, tapi emang ada yang ngepel kayak gitu? Emang mau begitu gitu kan? Ngepelnya aja udah sambil kesel gitu kan? Gitu kan. Nah, Dok, itu tadi bicara mengenai kalau kita olahraga dari umur, katakan dari umur 30 gitu Dok ya. Nah, sekarang bagi yang sudah menopause Dok, olahraga apa yang tepat? Tetap sama Dok. Sama, justru makin jadi gini ya, kita harus merubah paradigma bahwa kalau udah tua olahraganya jangan yang berat-berat deh. Nah, itu dia tuh ya. Kalau udah tua olahraganya udah jalan santai aja keliling komplek ya. Kebanyakan seperti itu. Betul, itu buat latihan pernafasan, buat kardio, buat kardio, oke. Tapi kalau emang ada tujuan fat loss ya, terus ada tujuan untuk supaya terhindar dari sarkopenia, karena sarkopenia nanti ujung-ujungnya osteoporosis dan segala macam penyakit-penyakit metabolik dan lain-lain. Gak bisa cuman jalan keliling komplek. Walaupun keliling komplek jalan santai setiap hari, kan sering tuh ibu-ibu, saya setiap hari kok jalan keliling komplek. Ya kecepatannya kadang-kadang suka-suka. Ketemu orang ngobrol berhenti gitu, atau ketemu spot bagus foto-foto gitu. Itu nggak bisa dijadiin, nggak ada goalnya untuk mencegah sarkopenia, metabolic disease, atau even fat loss, nggak bisa. Jadi jangan pernah berpikir karena mentang-mentang udah tua, itu salah banget ya. Jangan pernah berpikir begitu, karena tubuh kita mau berapapun umurnya tetap memerlukan exercise seperti yang tadi Dr. Grace bilang. Betul. Gitu kan, resistensi resistant trainer. Nah, gitu. Cuman kita bukan berarti habis dengerin Dr. Grace ngomong mesti angkat beban nih, mulai nih ya kan. Kalau perlu begitu starting, tapi harus dimulai ya. Yang baik ya biasanya kalau udah berumur dan baru mau mulai itu ada yang namanya Pilates. Dulu. Pilates tuh yoga tapi ada resistance-nya, ada bebannya. Pilates itu bagus banget buat yang udah berumur. Kalau nanti udah rada kuat segala macem tanpa alat, bisa yoga juga bagus gitu. Nah, kalau mau diselingi dengan endurance buat yang udah tua, yang bagus memang boleh, kayak mau zumba kah atau line dance kah, itu boleh. Tapi itu lebih hanya untuk melatih kardionya dan koordinasi, karena kita juga butuh brain gym kan, brain exercise. Nah, itu bagus. Tapi kembali lagi, targetnya apa nih kita mau olahraga? Kan kebanyakan kalau ketika udah mulai perimenopause dan menopause kan overweight ya. Ya kan? Tapi kan ada juga yang kita mau targetnya itu yang penting hormon-hormon di dalam tubuh kita itu balance semuanya, Dok. Untuk ngebalance hormon itu nggak bisa hanya sekedar olahraga tuh bianas gitu ya. Banyak faktor. Tapi kembali lagi dengan perbaikan masa otot ya, ada beberapa hormon kayak growth hormone yang growth hormone tuh di anti aging hormone ya. Growth hormone yang bisa kita speed up, yang bisa kita tingkatkan gitu, sehingga at least paling enggak agingnya melambat gitu ya. Tapi kalau untuk berkurangnya hormon estrogen, progesteron dan lain-lain mungkin hanya mengandalkan olahraga nggak bisa. Tapi cukup. Seperti yang tadi aku sampaikan bahwa kalau lemaknya banyak, estrogen jadi tinggi sehingga terjadi estrogen dominance, dan itu nggak nyaman sebenarnya. Estrogen dominance itu mulai dari keluhannya tuh banyak ya, dari mood swing sampai depresi dan segala macam. Berarti estrogen itu ada kaitannya juga sama libido ya, Dok? Yang lebih berpengaruh terhadap libido, memang semua ada pengaruh terhadap libido, estrogen, progesteron, tapi yang lumayan dampaknya langsung ke libido adalah testosteron, baik perempuan maupun laki-laki itu dampaknya. Tapi kalau kayak misalnya estrogen dan progesteron yang kurang, itu biasanya lubrikasi udah mulai kering seperti itu ya. Jadi memang untuk menghadapi masa menopause yang kita bilang yang nyaman tanpa banyak keluhan dan kita terhindar dari penyakit metabolik, selalu mulai olahraga dan pemilihan olahraga yang benar sejak awal.
Ya, jangan tunggu udah perimenopause baru mau weightlifting, jangan. Itu. Dan yang paling penting lagi pasti juga akan mencegah dari penyakit critical illness itu ya, Dok ya. Metabolic disease. Betul, gitu kan? Ya. Diabetes. Makin banyak lemak, makin mudah kita mengalami penyakit-penyakit metabolik. Makin banyak otot, makin sedikit lemaknya. Makin sedikit lemak, kita dianggap makin sehat. Jadi makin kembali sedikit lagi juga resiko terkena penyakit critical illness itu. Betul. Gitu ya, kan? Jadi kalau ditanya lagi, kembali lagi, jadi apa hubungannya sih olahraga yang memperbanyak otot sama penyakit metabolik atau si critical disease? Ya, kan kita mau berhubungan banget karena erat banget. Iya, karena otot itu kompornya untuk bakar lemak. Gitu. Kayaknya setuju deh. Kalau misalnya sekarang ini kita udah mulai, tadi Dokter Grace udah bilang ya, coba kita rubah stigmanya gitu kan. Kita udah jangan lagi berpikirnya pengobatan, tapi lebih ke pencegahan dengan prevention, dengan healthy lifestyle tadi, makanan terus tadi kalau saat ini kita lagi bicaranya olahraga, nanti lain broadcast kita bicaranya tentang makanannya ya, Dok ya, tentang healthy foodnya. Nah, ini tentang tadi olahraganya. Jadi gitu. Jangan ada kayak stigma gitu bahwa kalau udah tua pasti olahraganya sakit. Bukan. Kalau udah tua olahraganya jangan yang aneh-aneh deh. Itu yang harus dihilangin. Gitu. Kalau udah tua olahraganya yang enteng-enteng aja. Salah itu ya, Dok? Salah tuh ya. Salah. Ya, tapi kembali. Kalau baru mau mulai selalu bertahap. Jangan abis denger ini tuh tiba-tiba beli barbel gitu ya, yang beratnya 10 kilo. Enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Ya kan? Tapi memang ya healthier ya. Yang sudah saya rasakan juga ya, memang gini. Sebenarnya juga enggak cukup cuma dengar podcast kayak begini tuh enggak cukup. Tapi tetap lebih baik berkonsultasi ke dokternya karena memang di situ nanti ada unsur makanan yang berperan juga. Selain juga olahraganya kan juga diaturin gitu kan. Misalnya dari sama sekali belum pernah olahraga terus mau memulai supaya badannya juga nggak kaget dan malah nanti menimbulkan macam-macam resiko. Karena olahraga pada orang obes itu pemilihannya berbeda dengan orang yang non obes dengan usia yang sama. That's it. Ya, jadi nggak bisa samain aja deh gayanya, nggak bisa. Ya, itu dia tuh yang pentingnya tuh. Jadi kayaknya ini juga ikut terubah nih stigmanya ya. Ke dokter itu bukan berarti berobat. Iya. Tapi bersehat sih kalau menurut saya. Kita bersehat gitu ya, bersehat ya konsultasi dulu ke dokternya gitu kan. Supaya tepat sesuai di adjust, dokternya bisa ngejust sesuai dengan badan kita, umur kita, terus kita baru mulai apa kita sudah biasa melakukan gitu kan, Dok? Benar-benar. Jadi mungkin benar ke depannya itu kita ke dokter karena tidak mau sakit, bukan karena sakit. Nah gitu loh, itu stigma. Iya. Makanya itu serius juga ya, concern juga ya sama masalah itu. Jadi dokter itu jangan dilihat lagi sebagai seseorang yang akan menyembuhkan ketika kita sakit. Tapi kok lebih wise kalau kita lihat dokter itu sebagai seseorang yang membimbing kita supaya sakit, kehidupan sehat supaya tidak sakit gitu kan. Karena saya mau ngajak healthier nih, Dok. Kita kan mau ngajak healthier ya untuk benar-benar menikmati hari tua dengan sehat dan otomatis happy. Baik lahir dan batin gitu kan. Begitu, Dok. Terima kasih banyak, Dokter. Semoga bermanfaat buat para healthier. Demikian healthier kami dari Klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic.